Para sahabat, salam jumpa dalam edisi kedua Relung Batin. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kelimpahan, kedamaian, dan sukacita untuk hidup kita. Tema kita pada saat ini mengenai nafsu liar manusia. Pada hakikatnya semua orang dianugerahi oleh Tuhan 5 indera. Dan indera-indera itu bekerja dengan otomatis. Begitu otomatisnya, maka secara normal dia akan memberikan sebuah respon, dia akan memberikan sebuah tanggapan terhadap suatu stimulus, terhadap suatu yang merangsang atau yang membuat dia merespon apapun yang dia tangkap, dia terima sesuai dengan porsi atau komposisi yang dia miliki. Selain secara otomatis, indera itu juga mempunyai dorongan dari dalam. Dorongan untuk memenuhi apa yang diingin dicapai, untuk mewujudkan apa yang memang muncul dari yang otomatis tadi. Celakanya, dorongan-dorongan ini yang disebut dengan nafsu, ini tidak pernah bisa dipuaskan. Itulah sebabnya, maka seringkali kita melihat bahwa ada orang yang terus-menerus keinginannya ataupun yang muncul di dalam dirinya itu tidak terpuaskan. Hanya orang yang menyadari bahwa yang dia inginkan itu tidak terpuaskan, dia hentikan atau dia memutuskan untuk berhenti atau dia menyatakan bahwa ini aja sudah cukup, itulah letak pembatasnya. Nah, dari indera yang kita punya, maka manusia diberi kemampuan untuk menentukan apakah dia akan mengikuti naluri yang otomatis tadi, dan itu pasti ada, pasti muncul, dan juga dorongan-dorongan untuk memenuhinya, ataukah dia akan menghentikannya, atau dia mengolahnya, dia mengelolanya, bahwa apa yang muncul, apa yang memang minta untuk dipenuhi, itu tidak selalu harus diwujudkan. Dan inilah yang disebut dengan orang yang mampu mengelola nafsunya, mengelola dorongan-dorongan yang gejolak-gejolak yang muncul di dalam diri, dan itu sebetulnya memang bisa dikendalikan. Orang yang tidak bisa mengendalikan atau disebut orang yang hanya mengikuti dorongan-dorongan dari dalam diri, keinginan-keinginan naluri, itulah yang disebut dengan orang yang dikuasai oleh nafsu liar. Sementara orang yang bisa mengendalikan, mengelola, bahkan mengatur supaya apa yang secara otomatis tadi muncul itu bisa dia kendalikan, dia penuhi hanya untuk memenuhi nilai-nilai yang bagi dia berarti dan bernilai untuk hidupnya. Inilah yang disebut dengan orang yang mempunyai keutamaan. Karakter pada dasarnya membentuk atau mengelola dorongan-dorongan, gejolak-gejolak yang ada di dalam diri setiap orang. Dan dorongan dan gejolak-gejolak itu bisa dia kendalikan, bisa dia kelola, dia bisa arahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ataupun nilai-nilai yang sangat manusiawi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara manusia normal, ya adalah manusia yang memang mempunyai gejolak ataupun keinginan-keinginan itu. Tetapi kalau keinginan-keinginan itu tidak dia kendalikan dan dia hanya menuruti apapun, memenuhi apapun yang diinginkan, maka dia akhirnya disebut menjadi budak dari keinginan, atau orang menyebutnya budak nafsu. Orang yang menjadi budak nafsu adalah orang yang hanya menjalankan aktivitasnya berdasarkan keinginan-keinginan semata. Celakanya, ketika nafsu ini tidak dia kendalikan, meskipun secara alamiah dia memang muncul dengan sendirinya, maka bisa berakibat negatif, berakibat fatal, berakibat bertentangan dengan peraturan ataupun melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu kita harus mampu mengelola, harus mampu mengendalikan. Pengendalian nafsu, pengendalian naluri itu merupakan kebijakan yang dimiliki oleh orang. Maka orang yang mampu mengelolanya kita sebut dengan punya keutamaan. Selain dengan indera, manusia juga mempunyai dorongan-dorongan alamiah yang tidak terduga yang muncul dengan sendiri, yang disebut dengan seksual. Ya, keinginan seks itu adalah alamiah dan naluriah. Maka
Dorongan-dorongan seks yang disebut dengan nafsu seks itu juga muncul setiap saat dengan sendirinya. Tetapi tidak semua orang juga akan memenuhi, akan mewujudkan kalau itu muncul. Maka orang yang bisa mengelola, dia akan menempatkan pada tempatnya. Dia akan mewujudkan pada saatnya. Dia akan mengekspresikannya untuk sebuah nilai kemanusiaan. Ketika nilai-nilai itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi ukuran orang dalam melakukannya, maka kembali lagi dia akan menjadi budak nafsunya. Orang yang menjadi budak nafsu, maka hidupnya hanya dikendalikan oleh keinginan-keinginan semata. Dia tidak akan bisa bahagia hidupnya, karena dia hanya sekedar menjalani hidup ini, dan hidup ini tidak dia beri arti, tidak diberi makna. Maka jangan heran kalau ada orang tidak kenal usia, tidak kenal posisi, tidak kenal jabatan. Seringkali dia melakukan kejahatan-kejahatan seksual yang sebetulnya itu betul-betul melanggar dari aturan hukum, melanggar dari nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun kalau ditanyakan, ya itu adalah alamiah, muncul di dalam diri. Intinya, bahwa sebetulnya Tuhan memberikan daya kemampuan kepada manusia untuk bisa mengelola dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah nafsu untuk berkuasa. Kekuasaan tidak selalu negatif. Kekuasaan adalah hak atau sah menjadi milik manusia. Tetapi seringkali ketika kekuasaan ini hanya diikuti oleh nafsu, yaitu keinginan-keinginan, dorongan-dorongan dari dalam diri yang untuk terus-menerus ingin dipenuhi, maka akhirnya orang berlomba-lomba merebut kekuasaan bukan untuk meningkatkan kemanusiaan, tetapi kekuasaan lebih untuk mengendalikan orang. Kekuasaan dipakai untuk memenuhi egoismenya sendiri, yaitu keinginan-keinginan diri yang hanya mendapat pujian, penghargaan, dan pengakuan. Akibatnya adalah negatif. Maka indera, panca indera yang muncul di dalam diri kita adalah sebuah keniscayaan, sebuah otomatisasi, sebuah naturalisasi, sebuah yang secara alamiah muncul di dalam diri kita. Demikian juga dengan seksual. Seks, keinginan seks, dorongan seks adalah juga suatu yang alamiah, suatu yang normal, suatu yang wajar, suatu yang harus disyukuri. Pun keinginan untuk memperoleh kekuasaan adalah suatu yang baik, yang normal dan biasa. Akan tetapi, ketika semua ini dilakukan hanya memenuhi dorongan-dorongan yang tidak terkendali, keinginan-keinginan yang tidak bernilai, maka kita akhirnya menjadi manusia yang dikendalikan oleh keinginan, dikendalikan oleh nafsu, dan nafsu itu akan merusak diri kita. Mari para sahabat, melalui relung batin ini saya mengajak Anda untuk berpikir sejenak bahwa hidup kita sebagai manusia adalah keluhuran yang diberikan oleh Tuhan. Dan keluhuran itu harus kita jaga, kita rawat dengan Tuhan memberikan kita akal budi. Nah, dengan akal budi inilah maka kita bisa mencoba mengelola dorongan-dorongan dalam diri kita yang disebut dorongan-dorongan liar, dorongan-dorongan alamiah yang seringkali juga baik adanya, tetapi tidak jarang ketika itu melampaui dari nilai-nilai manusia, maka dorongan-dorongan itu bisa merusak dan menghancurkan kita. Nafsu liar ada di dalam diri setiap orang. Ketika orang bisa mengelola dan mengendalikannya, nafsu itu menjadi miliknya, nafsu itu ada di dalam genggamannya, nafsu itu ada di dalam pengendaliannya, dan orang yang bisa mengendalikan nafsunya, maka orang itu menjadi bijaksana. Sebaliknya, orang yang hanya menuruti nafsunya, orang yang dikendalikan oleh nafsunya, maka dia menjadi budak nafsu. Akhirnya dia tidak peduli lagi nilai-nilai kehidupan lain, nilai-nilai kehidupan manusia yang sangat tinggi dan luhur, dan dia menabrak, dia menerobos, dia mendobrak, sehingga dia sendiri akhirnya terjerumus di dalam kekelaman dan kejahatan yang membuat dirinya hancur lebur berantakan. Mari kita menjadi manusia yang semakin memanusiakan diri kita dan memanusiakan manusia yang lain dengan kita menjadi tuan atas nafsu kita.